Selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sungguh bersyukur karena malam hari ini kita bisa mengikuti persekutuan doa malam. Hari-hari terakhir ini kita diminta untuk selalu menjaga kesehatan tubuh kita. Kita diminta untuk minum vitamin, kita diminta minum obat-obatan, dan kita juga diminta untuk menjaga kesehatan. Dan ini merupakan benda-benda yang dapat dipakai untuk menyehatkan tubuh kita. Saya tidak promosi saudara, tapi ini menjadi sebuah contoh bahwa untuk sehat kita perlu melakukan sesuatu. Saya simpan dulu saja supaya saya tidak dikira jualan obat-obatan. Nah, malam hari ini kita akan belajar bagaimana supaya kita ini memiliki pribadi yang sehat. Atau dengan kata lain, apa sih ciri pribadi yang sehat? Kalau kita ingin disebut sehat, apa sih cirinya? Setidaknya ada beberapa ciri. Yang pertama, pribadi yang sehat itu cirinya adalah dapat menerima dirinya sendiri. Seseorang dikatakan sehat kalau seseorang itu bisa menerima dirinya sendiri apa adanya. Seseorang menyadari bahwa dirinya itu ciptaan Tuhan. Seseorang menyadari bahwa di dalam dirinya ada potensi-potensi yang diberikan oleh Tuhan. Dengan demikian, seseorang yang dapat menerima dirinya sendiri itu tidak iri kepada orang lain, tidak benci kepada orang lain. Dia tidak mengatakan, kenapa sih posturku kok pendek, kenapa sih tubuhku kecil, dan sebagainya. Seorang yang pribadinya sehat itu belajar bersyukur untuk setiap apa yang dia miliki secara khusus tubuhnya. Mazmur 139 ayat 14 berbunyi demikian. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kesadaran bahwa dirinya ciptaan Tuhan yang luar biasa, yang ajaib. Inilah harus ada di dalam diri kita. Yang kedua, seorang yang memiliki pribadi yang sehat itu mempunyai ciri, yaitu sudah melepaskan luka-luka emosi di masa lalu. Saudara, jujur aja kadang banyak orang masih suka menyimpan hal-hal buruk di masa lalu, menyimpan kenangan-kenangan masa lalu. Saudara, orang yang demikian adalah orang yang belum bisa memiliki emosi yang baik. Dia selalu minta untuk dikasihani. Dia selalu minta untuk diperhatikan. Dia sulit mengampuni. Bahkan dalam kehidupan bersama, orang yang masih menyimpan masa lalu itu bisa menyulitkan orang lain. Saudara, pribadi yang sehat adalah pribadi yang belajar melepaskan masa lalu. Kita tidak bisa menyimpan kepahitan-kepahitan itu, karena kita adalah orang yang sudah di dalam Kristus, orang yang sudah lahir baru. Kita tidak bisa memiliki kepribadian ganda. Kepribadian kita harus kepribadian baru, yaitu pribadi yang sudah mengalami kelahiran baru, dilahirkan ketika kita percaya kepada Tuhan. Yakobus 3 ayat 11 berbunyi, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Tentunya tidak. Kita tidak bisa hidup di masa lalu. Yang kedua, ciri orang yang
memiliki kepribadian sehat adalah berani berkata benar atau suka berkata benar. Firman Tuhan di dalam Amsal 18 ayat 21 berbunyi demikian. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara, pribadi yang sehat adalah pribadi yang suka berkata kebenaran. Berkata kebenaran di sini adalah dia melakukan sesuatu, dia mengatakan sesuatu karena dia menyadari statusnya itu siapa. Jadi ada orang yang pribadinya tidak sehat. Dia berani mengatakan sesuatu yang benar, dia menggunakan bahasa sopan ketika dia berhadapan dengan orang tertentu. Tapi dengan orang yang lain, dia tidak memandang itu adalah orang yang perlu dihargai. Dia mengeluarkan kata-kata seenaknya, tidak pernah dipikirkan kalau kata-katanya itu menyakiti orang lain. Saudara-saudara, kita jangan menjadi orang yang memilih-milih menggunakan bahasa yang baik kepada orang tertentu. Seharusnya kita selalu mengeluarkan perkataan yang membangun, yang baik kepada semua orang. Yang keempat, pribadi yang baik adalah pribadi yang suka menolong. Hari-hari ini adalah hari-hari dituntut kita untuk hidup peduli kepada orang lain. Tetapi di dunia yang lain, hari-hari ini juga dipenuhi oleh orang-orang yang egois, orang-orang yang lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri. Kalau Bapak Ibu ingin disebut memiliki pribadi yang baik, yang sehat, maka kita harus memiliki hati yang suka menolong dan memberi kepada orang lain. Amsal 3 ayat 27 berbunyi, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Mari kita belajar memberi. Mari kita belajar menolong orang lain. Bukankah firman Tuhan mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima? Bagaimana dengan hidup kita? Yang kelima, ciri pribadi yang sehat adalah terlatih menghadapi kesukaran. Pribadi yang baik, yang sehat, itu bukan dihasilkan secara instan, tetapi dihasilkan dari sebuah proses di mana dia mengalami juga hal-hal yang menyulitkan, hal-hal yang membuat hidupnya kadang-kadang dia harus menangis, kadang-kadang dia harus meratap. Semuanya itu adalah proses supaya dia memiliki pribadi yang sehat. Di dalam Alkitab, Raja Daud, dia juga mengalami hal-hal yang menyulitkan dalam hidupnya. Dia menjadi raja tanpa mahkota. Beberapa kali dia akan dibunuh oleh Raja Saul. Dan semuanya itu membentuk dia untuk menjadi pribadi yang sehat. Yang selanjutnya, pribadi yang sehat adalah pribadi yang memiliki ciri, yaitu dia mampu menjaga integritas dirinya. Integritas dirinya. Integritas itu adalah perkataan dan perbuatan itu sama. Saudara-saudara, kadang-kadang integritas itu ditantang dengan situasi yang membuat kita ini tidak konsisten. Kita digoda untuk meninggalkan integritas. Kadang-kadang demi mempertahankan integritas, demi mempertahankan kebenaran, kita tidak mendapatkan keuntungan. Justru yang kita dapatkan adalah cacian dan sebagainya. Saudara, orang yang memiliki pribadi yang sehat, dia itu memiliki integritas. Bagaimana supaya kita dapat mempertahankan integritas kita? Kita harus bersandar pada kekuatan dan pertolongan Tuhan. Mazmur 41 ayat 13 berbunyi, tetapi aku
Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Jadi, kita bisa mempertahankan integritas kita kalau kita bersandar kepada Tuhan. Hati-hati, hari-hari ini integritas kita sebagai anak Tuhan seringkali ditantang, digoda. Apakah kita tetap bertahan atau tidak? Jadi malam hari ini kita sudah belajar ciri-ciri pribadi yang sehat. Marilah kita mengevaluasi diri. Apakah kita sudah memiliki ciri-ciri itu? Apakah kita hanya memiliki sebagian? Atau bahkan kita tidak memiliki sama sekali? Saudara tidak perlu kecewa. Saudara bisa datang di hadapan Tuhan. Berdoalah, Tuhan, aku mau memiliki dan menjadi pribadi yang sehat. Bentuklah aku. Oleh sebab itu, saudara, untuk memiliki pribadi yang sehat, satu-satunya cara adalah saudara harus dekat dengan firman Tuhan. Saudara harus dekat dengan Tuhan di dalam doa. Saudara harus dekat dengan Tuhan, konsisten di dalam ibadah. Situasi yang sulit, jangan membuat pribadi kita larut dengan kehidupan dunia, gaya dunia ini. Pribadi kita harus tetap sehat. Biarlah hari-hari ini kita menjaga kesehatan kita, kita menjaga tubuh kita, tetapi jangan lupa kita juga harus menjaga kepribadian kita agar tetap sehat. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Amin.